Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda dulur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong dulur ya, minta tolong subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini pagi kali ini nanti mau membahas tentang apa? Untuk pembahasannya tentunya ya masih seputar dunia pertanian lur ya. Karena kan ini kan channel pertanian. Dan tidak lupa aku ingatkan lur ya, nanti kalau dalam dulur penerimaan infonya itu masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Tapi dalam berkomentar yang kreatif gitu lur ya, jangan monoton gitu. Sekiranya sudah dijelaskan ya nggak usah ditanyakan gitu lur, karena ya pasti sudah ada dalam videonya jawabannya. Nah, untuk pembahasan pagi kali ini pembahasannya tentang apa? Nah, sepele sih lur. Ini pembahasannya tentang jarak tanam. Pembahasan jarak tanaman ini, walaupun jarak tanam itu biasanya disepelekan atau tidak begitu diperhatikan ya, tapi ini tuh berakibat pada jangka panjang dan juga berakibat pada hasil yang akan kita peroleh dalam menanam ya. Tentunya kalau di sini fokus kita adalah di tanaman padi maupun tanaman yang lain, itu juga bisa diterapkan dengan menggunakan jarak tanam. Dalam menentukan jarak tanam ini itu kita tidak bisa asal-asalan lur ya. Contoh di daerah sana, daerah A jauh ya, atau di kecamatan sana itu menggunakan jarak tanam contohnya 20-20. Terus di tempat kita terapkan jarak tanam di 20-20. Tapi biasanya itu nanti hasilnya juga tidak akan sama, karena juga perlu diperhatikan daerah sana sama daerah sini itu kan beda lur ya, konstur tanahnya itu beda. Tapi kalau cuma beda lahan tapi masih daerah sama, itu kita juga bisa terapkan, karena kita untuk mencari jarak ideal pada jarak tanam itu juga tidak semudah yang dibayangkan gitu lur ya. Kita juga perlu banyak praktek-praktek yang dilakukan, tidak bisa 1-2 kali langsung terus bisa menyimpulkan, itu tidak bisa lur ya. Semuanya itu butuh proses dan butuh apa? Butuh kesabaran. Nah dulur, seperti halnya kita kalau di lahanku sendiri ini untuk jarak tanam itu kisaran di antara 20 sampai 25. Nah, untuk simkoko kayak gini aku kasih jarak 20-25. Karena kalau gogo kan benih yang kita berikan kan cukup banyak, jadi nanti kalau rimbun itu nanti juga sudah akan menutupi lur ya. Tapi kalau MT kedua menggunakan semai itu atau pindah tanam, itu jarak yang kita berikan itu kisaran 20 ini ya, 20 kali 20 gitu. Kadang ya 20 kali 18. Kenapa? Di sini kan kok yang gogo tadi 25, terus yang ini kok 20 ya, karena kita kan ada pertimbangan lur ya. Yaitu tadi aku sebutkan, kita dalam menentukan jarak tanam itu nggak bisa disamaratakan gitu. Harus ada pengalaman yang harus kita cari dulu itu. Tentunya prakteknya ya di lahan kita sendiri. Yang penting apa? Yang penting itu prakteknya itu lur ya. Nah, tak usah berlama-lama lur ya. Kita langsung saja masuk dalam pembahasan tentang manfaat jarak tanam ataupun akibat dari tidak menerapkan jarak tanam. Monggo disimak. Untuk yang pertama di sini adalah yang amat penting ya, yaitu adalah nutrisi. Nah, karena apa? Karena kalau jarak tanamnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang ideal, itu otomatis kalau jarak tanamnya itu kerapatan, itu otomatis nanti penyerapan nutrisi itu akan berebut, karena perakarannya itu sudah berjibun lur ya, atau sudah berebut di dalam tanah. Nanti otomatis nanti penyerapan nutrisi itu tidak bisa maksimal kalau tanamannya itu padat gitu ya. Kalau tanamannya itu renggang ya, otomatis nanti lahannya itu kan tidak bisa termanfaatkan secara maksimal.
Terus yang kedua setelah nutrisi adalah udara. Nah, yang kedua ini adalah udara, itu juga amat sangat penting lur ya. Dimana sirkulasi udara yang amat sangat merata atau bisa masuk dengan mudahnya itu nanti bisa mengurangi dari serangan jamur ataupun bakteri lur ya. Karena kan tanamannya itu tidak lembab. Yaitu karena sirkulasi udaranya itu lancar. Terus yang ketiga di sini juga penting, yaitu sinar matahari. Nah, untuk penyinaran atau sinar matahari ini juga bisa tersalurkan atau sirkulasinya juga bisa merata gitu lur ya. Yang terkena itu toh nggak cuma satu sudut saja. Tapi kalau tanamannya itu tidak tidak rapi atau tidak sejajar atau anggeran gitu lur ya, atau berjibun gitu kan, nanti kan sinar mataharinya itu kan tidak bisa menjangkau sampai tanah gitu ya. Ya itu nanti juga bisa mengakibatkan atau berakibat buruk pada kelembapan di lahan itu akan sangat tinggi, dan itu nanti bisa berakibat pada mudahnya terserang penyakit pada tanaman. Terus yang keempat adalah memudahkan dalam perawatan lur. Nah, ini kalau jarak tanamnya itu sudah ideal, tentunya kan tanaman lurus gitu lur ya. Kalau kita mau melakukan perawatan di sini bisa pada saat pemupukan, penyepraian atau penanggulangan gulma. Itu kan amat sangat mudah lur ya, dan amat sangat cepat gitu dalam penanggulangannya itu toh. Nah, terus yang kelima. Yang kelima di sini yaitu yaitu adalah pemanfaatan lahan. Nah, tadi di poin 1 juga sudah disebutkan lur ya, dari nutrisi itu toh. Nah, terus yang poin 5 ini adalah pemanfaatan lahan. Untuk pemanfaatan lahannya itu amat sangat maksimal gitu lur ya. Jadi jaraknya itu sudah diberikan dengan matang-matang dengan jarak segini gitu ya. Contohnya seperti lahan kita ini, itu kita pemanfaatan lahannya itu amat sangat baik lur ya, dimana satu lahan itu ditanami dengan berbagai jenis tanaman atau tumbuhan, ada palawija ataupun kebutuhan pangan, dan juga ada tanaman holki ya. Nah, untuk luas lahan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terus yang keenam, untuk yang keenam dan yang paling ditunggu-tunggu adalah panen. Nah, ini amat sangat mempengaruhi lur ya, dari hasil panen itu toh, itu pasti itu sangat mempengaruhi. Kalau kita menggunakan jarak tanam yang ideal, yang sesuai dengan lahan kita, tentunya hasil yang kita dapat itu akan sama sesuai target yang kita harapkan. Tapi kalau tidak menggunakan jarak tanam, itu nanti yang seandainya yang kita harapkan itu jadi atau tercapai, tapi untuk proses panennya itu akan susah lur ya. Tapi kalau menggunakan jarak tanam yang baik, itu proses panennya itu akan lebih cepat karena lebih memudahkan dalam pemanenannya. Kalau kita manennya menggunakan bower ya, atau dipotong gitu toh, itu kan lebih mudah lur ya. Tapi kalau menggunakan kombi ya sama aja, mau jarak tanam atau tidak ya sama aja. Tapi yang pasti dalam hasilnya itu kalau kita menggunakan jarak tanam itu biasanya hasilnya itu lebih maksimal dibandingkan dengan yang tidak menggunakan jarak tanam. Nah dulur, ini adalah manfaat kita menggunakan jarak tanam. Walaupun ini sebenarnya itu sepele, tapi untuk jangka panjang itu sebenarnya amat sangat penting lur ya ini. Walaupun kayak gini tok itu toh, itu sebenarnya amat sangat penting. Nah dulur, ini aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa dilakukan atau ditanyakan di kolom komentar atau langsung PC secara pribadi ya. Bagi yang suka bisa ditinggalkan like, dan tidak lupa lur aku ingatkan, dalam berkomentar itu harus cerdas lur ya.
Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.